Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area pesawahan. Dan di belakang sini teman-teman, ini merupakan area perkebunan atau area perhutanan ya teman-teman. Kalau di Jawa Barat, di Majalengka ini disebutnya bisa dikatakan hutan. Tapi kalau di Kalimantan mungkin dibilangnya perkebunan. Jangan samakan hutan Kalimantan dengan hutan Jawa Barat, karena Jawa Barat itu padat akan penduduk ya teman-teman. Dan kali ini saya akan mengunjungi salah satu mantan prajurit perang, atau biasa disebutnya kalau di Indonesia di kita itu merupakan veteran ya teman-teman, yang tinggal terpencil menyendiri jauh dari pemukiman masyarakat loh teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol, berbincang-bincang dengan mantan prajurit tersebut atau veteran tersebut perihal kejadian-kejadian aneh atau kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami sama beliau selama tinggal di sini. Karena penuturan atau pengakuan beliau itu sering mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti halnya tiba-tiba ada yang sedang duduk, tiba-tiba ada yang duduk di atas pangkuannya atau tidur di sampingnya. Nanti seperti apa kisahnya, makanya tontonin terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya teman-teman. Dan itu di depan saya itu merupakan Mr. Najar, suaminya dari Teh Nenden Sri Fujia. Kami bareng datang ke sini untuk sekedar ngobrol-ngobrol bersama Bapak Benny atau Bapak apa ya, saya lupa lagi lah namanya. Tapi yang jelas beliau itu merupakan mantan prajurit perang atau biasa dikatakan veteran loh teman-teman. Nah, untuk posisi rumahnya sendiri itu berada di bawah sana, dekat dengan air sungai atau walungan. Kalau di Sunda dibilang itu walungan ya teman-teman. Dan sayang seribu sayang, sebenarnya ini suasananya kalau misalkan belum panen, ini pasti bakal indah banget, bakal bagus sekali hijaunya pesawahan. Tapi sekarang udah dipanen ya, sepertilah kondisinya gitu maksudnya teman-teman. Nah itu untuk rumahnya sudah kelihatan dari sini, tidak jauh dari tempat pemberhentian saya bersama Mr. Najar, naruh motor atau parkir motor menuju rumahnya Bapak Benny. Jadi benar-benar terpencil, mengerikan banget ya teman-teman. Nah bentar lagi saya akan sampai di rumahnya Pak Benny. Alhamdulillah beliau sudah ada di depan rumahnya. Kita akan ngobrol perihal kejadian-kejadian aneh ya teman-teman. Dan seperti biasa saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak, istri dan keluarganya. Yang belum punya rumah, semoga di tahun 2022 ini bisa membeli rumah, membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Nah itu teman-teman, Pak Benny-nya bersama istri sudah menyambut saya di depan rumahnya. Dan ini merupakan kondisi di sekitaran rumah Pak Benny atau veteran mantan prajurit perang ya teman-teman. Di sampingnya itu merupakan aliran air sungai yang cukup lumayan deras. Oke, kita lanjut saja ngobrol. Ini siapanya nih? Oke, assalamualaikum Bapak. Nah ini ibu dan bapak sudah ada, alhamdulillah ya, kita bisa silaturahmi, bisa ketemu, dan sekaligus nanti bakal ngobrol-ngobrol Pak ya. Boleh. Bapak boleh ngobrol sebentar, Pak? Ya marohmah tuh pamit ayah.
Kan? Terus biasa salin kita punya lama tadi lewat tuh pun aya nu kalian. Oh, gitu. Gitu. Oh iya. Oke, Ibu, Bapak boleh ngobrol? Dia lambat. Di sini aja Pak, nggak apa-apa. Enakan di luar Pak sambil ngangin. Nah, jadi tadi teman-teman kata si ibunya, ini mah apa ibu sangat bahagia sekali ya Bu ya. Kalau kedatangan tamu karena udah biasanya hidup cuman berdua ya sama si Bapak aja. Sekarang jadi istilahnya kalau dalam bahasa Sunda haneuten, rame, banyak orang. Kamu terus keluar teh. Orang ri keurangan teh kana emutan deui. Oh gitu. Hikmat. Nah, ini sama Bapak Beni kalau nggak salah, atau Bapak siapa tadi? Pasar Beni. Pasar Beni itu merupakan mantan prajurit perang ya Pak ya? Iya, iya. Atau biasa disebut veteran atau? Veteran ya, kalau di kita dibilangnya veteran. Kalau Ibu sama Ibu siapa Ibu? Sophia. Ibu Sophia. Ibu Sophia usia berapa? Usia Ibu? Mohon. Berarti usia lahir teh lahir teh 42 itu. Oh, tahun 42. Berarti udah hampir sekitar 80 tahunan ya Bu ya? Iya. Kalau Bapak sendiri Pak usia berapa Pak? Berarti lahir berarti 4. Tahun 34 Bapak lahir. Tahun 34 berarti udah sekitar 8. Ibu bentar 34 ya Pak ya, tahun 34 berarti 70 90 87 ya Pak ya. 87 tahun Pak. Nah Bapak, tapi mohon maaf ya Pak kalau ngomongnya agak kerasan dikit, nggak apa-apa? Ya. Biar jelas kedengarannya gitu. Nggak apa-apa Pak? Ya. Oke. Bapak bisa menjelaskan nih perihal sejarah Bapak gitu waktu dulu menjadi prajurit TNI gitu Pak. Kan berarti Bapak mah ikutan perang ya Pak, berperang memerdekakan negara Republik Indonesia. Begini, Bapak mah mantan perjuang pemberontak DTI. Oh, berarti bukan TNI Pak? Ya, dulu mempertahankan. Oh iya. pemberontak. Pemberontakan dulu kan ada sempat ada DITI ya Pak ya? DITI, Berarti bukan kemerdekaan ya Pak ya? Kemerdekaannya sudah dewasa. Hadirin, Oh. saya berarti waktu kemerdekaan berarti tahun 40 genap berarti Jepang, 45 kan berarti ya masih di Jogja tentara. Oh. Ya. Masih berarti di Jogja, berarti tahun 40 genap termasuk berarti Jepang sampai 47. Sampai 47 akhir. 48 awal berarti datang lagi Belanda. Yang kedua kali ya. Sekutu ya Pak ya? Ya sekutu berarti. Nah, sampai 49 Belanda ya. Nah, berarti tentara hijrah di Jogja. Dari Jogja tentara kan bubar. Ya. Berarti di daerah Cipeuneuy kan basis berarti Sabilillah. Oh iya. Berarti DITI. Ya, jadi DITI berarti asal Sabilillah. Nah, berarti Belanda kan Belanda tempuran di Cipeuneuy. Iya, berarti basis Sabilillah. DITI. Iya. DITI. Ya. Sebelum berarti tentara berarti bubar di Jogja, Belanda sudah tempuran perang di Cipeuneuy. Oh, gimana Bu? Cipeuneuy. Di Cipeuneuy. Mah orang Cipeuneuy tadi. Ibu bisa geser barengan Abah biar kelihatan. Oh, agak nah gitu biar kelihatan Ibu. Gimana? Yang saya mengetahui begitu ya. Berarti tahun 49. 49 berarti Belanda berarti 49 akhir termasuk tentara hijrah tentara di Jogja bubar. Nah disebut berarti tentara Buaya Merah. Ya. Nah, berarti menuju Cipeuneuy lagi. Karena ada DI itu. Karena di Cipeuneuy berarti pusat DI teh.
Gitu. Berarti kalau misalkan Bapak pemberontak DITI kapan ya? Berarti Ya. perang sesama apa istilahnya perang saudara ya Pak ya? Saudara. Nah di perang saudara pernah gak Pak lawannya temen saudara sendiri Ya. atau gimana? Nah itu bisa diceritain ya Pak? Ya Oh, berarti udah lagi raka. ya, Heeh. berarti kakak saya kan berarti Kita bakal ayah dari itu loh, ya. kakak saya termasuk hitungan kan masuk berarti DITI. Kakak Bapak. Kakak Ya, kakak istri, kakak. kakak sakandung. Oh, Tapi kakak berarti kan berarti dina bulan genap berarti tahun berarti 58 kakak saya menyerah. Berarti menyerah berarti kakak saya aktif berarti ditahan berarti terus dihukum berarti akhirnya dikeluarkan begitu dikeluarkan nekan tentara gitu ya nekan tentara akhirnya berarti berhasil tugasnya Jawa Tengah Jawa Timur. Pak, Oh, ya. nggak apa-apa bahasa Sunda aja Pak. Kalau misalkan kaku bilang bahasa Indonesia. Ya, ya. Nah itu bisa. Nah tiasa dijelaskan teh Pak perkawis waktu itu harita perang sarang saudara sendiri sama kakak kandung. Ya, Kumaha tah. Nah, akhirnya kayak rerencangan rerencangan sakawan sama sadahar sainum seperti posnanya. Mohon. Dina tahun 58 berarti masuk DITI. Kumargi anjeuna hoyong seueur rencana Heeh. abdi termasuk rencangana anjeuna bade nyanak abdi. Mohon. Ngarekrut maranya. Mohon. Mohon. Namun abdi henteu kerasa. Heeh. Mun dicana ku anjeuna teh. Karena Bapak seorang prajurit tentara negara. Nah, mun harita teh acan harita. Oh tacan. Tah kumargi abdi ayeuna diancam ku anjeuna upami henteu kerasa kan abdi bade dibunuh ku anjeuna. Mohon. Itu rerencangan teh nya. Mohon. Kapaksa abdi berarti ayeuna janten waktu sarita janten berarti pertahanan desa disebut OPRT nya. Oh mohon. Organisasi Pertahanan Pede. Rakyat gitu. Heeh. Adek. Nah, saentosna kitu anjeuna ngancam ka abdi terus sababaraha tahun berarti henteu ketemu sareng anjeuna. Nah, rerencangan teh anu 8. Nah, kari-kari dina entos ngadua tahunana sareng abdi teh papenah. Oh di Leuweung di mana? Di lembur. Oh di Lembur. Mun sami nyanak senjata. Ahon. Dia nyanak senjata, abdi nyanak senjata. Mohon. Namun anu kumargi anjeuna rupina berarti takut mati mun takut maut kitunya hitunganna Mohon. anjeunna teh cara kali teh seolah-olah geus aya namang sama-sama berjuang we saur anjeunna teh kitu. Mohon. Nah, ayeuna centah henteu apal aya ieu dia si tentara di dia da markas berarti telas MB. Itu sanang soayana ayeuna ulah bergerak di dia saur abdi teh. Baralik. Ulah usaha di dia. Usahana keluar ti dia ti lembur. Nah anjeunna teh kur pamana jalan kudukeun ka abdi teh kasih rerencangan. Oh. Mohon. Baralik. Nah santosna kitu tadi mah tujuan anu sapalihna mah. Nu tiluan mah ngancam kade bade maehan kan. Pertama nama. Santosna kitu abdi mah nyaur ke mun anu dinya ngaganggu geus pasti hitunganna kulawarga dinya geus pasti berarti konyol nu aya di lemur saur abdi teh. Kayak misalnya Sistemna deui mah nah eta tebeunang ieu keluar. nya atuh kitu malah jangan. Anu penting sana sami-sami selamat bae kitu saur anjeunna teh. Oh. Gitu. Dan pas kitu anjeunna uwih gitu. Tak anu tadi ngancam mas dinaungi harita teh henteu penak sareng abdi Mohon. anu tiluan teh. Mohon. Tah terang-terang kapenak berarti anjeunna informasi yen anjeunna teh kenging. Mohon. Di Bang Bayang seorang teh hiji munya. Mohon. Rai minggu deui terus dia haurenang hiji. Mohon. Terus anu hiji deui nah tadi obak wangi. Tilu teh rencana gitu. Nah, jadi teman-teman, ini Pak Benny juga punya cerita selain berperang melawan kakaknya sendiri,
Pak Beni dari pihak negara dan kakaknya di pihak dari DITI. Terus juga ada 8 sahabat karib ya Pak Beni ya. Pak Beni memilih membela negara dan sahabat karibnya memilih memberontak bersama DITI. Pak Beni juga sebenarnya sama sahabatnya sama temannya itu sempat diajak masuk ke DITI, tapi Pak Beni menolak. Bahkan Pak Beni juga diancam mau dibunuh sama sahabatnya sendiri. Tapi Pak Beni terus menolak karena ingin mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah, suatu ketika karena tidak bertemu lama Pak Beni di bagian pertahanan negara, sahabatnya di DITI, setelah 2 atau 3 tahun ketemu lagi ya Pak ya. Pak Beni bawa senjata karena masih rame-ramenya Pak ya. Terus itunya juga sama bawa senjata. Ya maklum Pak Beni sama sahabat sendiri mau ditembak karena sahabat sendiri ya Pak ya. Takut istilahnya menolong kita, mau dianggap lawan. Emang sahabat sendiri nggak tega nih lihatnya gitu. Sehingga istilahnya karena saking kentalnya persahabatan udah dari kecil, sehingga Pak Beni dan sahabatnya memutuskan udahlah kita mah damai aja. Malahan mah sahabat Pak Beni juga menanyakan, Pak Ben, di mana sih tempat yang aman yang enggak dikepung sama tentara. Sama Pak Beni dikasih tahu karena berhubung bersama sahabatnya jangan di sini. Nah, ke sana aja kalau di sini mah udah dikepung sama tentara Republik Indonesia. Seperti itu Pak Beni ya. Terus aya ditu Pak carita nu sanesna, misalkan nu sareng raka apa pendak mau senjata sami tak kumaha sih bade silih paehan atau kumaha teh gitu. Terus sareng raka kan tugasna teh di Loyang di Cirebon. Nuhun. Di DITI nah. Nuhun. Kali mangsa berarti raka teh kan nyerah we hitungannya. Nyerah berarti nyerah di masa di Cirebon di tadi Loyang. Di Loyang di daerah Bantaru jadi bisa nyerah nama. Nya berarti anjeunna teh nya ditahan gitu. Kayaknya 10 bulan we. Ditahan ku siapa? Ditahan berarti ayeuna di hartana di BUDM itulah di kantor Koramil ketemu upami ayeuna mah. Mohon. Santosna ayeuna entos kitu anjeunna keluar anjeunna kumaha dari pemberontak mah henteu sapertos ayeuna gerakan Gestapo nya termasuk dianggap berjuang panginten da maklum negara teh panginten nyani warata nyatana berarti ayeuna bekas-bekas geromalan kan jaran tentara jantan polisinya jantan aparat desa jantan tadi persoal seperti saya PKI jantan nya pun lancik abdi teh termasuk hitungan sareng abdi jantan bandrok deui abdi ayeuna di pemerintahan desa anjeunna termasuk di waktu sarita mah konter teh berarti pemberontak rakyat teh tadina mohon dan DITI teh tak andi ayeuna waktu sarita di OPR anjeunna abdi di OPR anjeunna di OPR di harita teh diperyogikan kan tilas goromolan mah kanggo di desa teh pertahanan desa teh itu mohon disebutna kontrak berarti kontrak TNI rakyat teh santosna kitu tah anjeunna daftar tentara tah lulus panginten tugasna di Jawa Tengah tah abdi aktif berarti di desa jantan OPR gitu nah santosna kitu tah jantan abdi misalnya di desa ka tahun berarti 58 genep 10 sampai 75 abdi di desa. Abdi di desa teh. Abdi di desa Cipeuneuh teh. Sate oper kancip gitunya. Mohon. Kantos gitu abdi di Cipeuneuh panginten dugi ka 75 abdi ngagulaan berarti kepala desa sampai 2 gentos 2 abdi disunkan ku pemerintah dia Cigale. Tentang abdi bade damel aparat di dia di Cigale etanana gitu. Nya abdi teh santosna kepala desa Cipeuneuh abdi misalnya masihkeun terpaksa abdi ngalih abdi ka Cigale. Nah, abdi santosna ka Cigale antisipasikeun mah titik kidulnya. Antisipasikeun di Cipeuneuh kuku Cipeuneuhna
abdi ngalih tadi Cigale para sabdi maksudnya ada damel aparat desa namun abdi wayahan heula capek kitu mun nolak. Maka maksa abdi teh didamel waktu sarita teh RW mun untuk RW tangan abdi berarti dina tahun berarti 7-8 termasuk abdi dibentuk berarti komisaris Golkar gitu mon. Peras hadieuna terus sababaraha tahun peras abdi tahun 82 abdi berarti di ku masyarakatnya eta di hitunganan di kapilih abdi jantan kadus upami ayeuna mah mun waktu sarita mah lah gitu harita adugi ada TK tahun adugi ka 16 tahun. Oh iya. Abdi damel. Nah, jadi teman-teman gimana Pak? Kumaha? Namun abdi di damel di desa Cigale teh lamina teh di aparat desa teh 16 tahun. Nah, upami di kadus upami TRW mah tanah PT. Nah, jadi teman-teman setelah menjadi OPR, jadi istilahnya apa sih OPR itu? Kalau dulu mah emang tentara desa. Tentara desa. Nah, sempat bersua juga bersama kakaknya, berperang juga melawan kakaknya sendiri. Pak Beni ini mengabdi di pemerintahan desa ya Pak ya, kurang lebih selama 16 tahun. Dan juga kata Pak Beni, walaupun kakaknya itu sebagai pemberontak, karena kalau DITI kan nggak terlalu parah seperti PKI kata Pak Beni. Kalau PKI kan udah dicap merah sebagai pengkhianat negara. Kalau DITI kan hanya sebagai mau mendirikan negara Islam ya Pak ya, tapi di daerah pegunungan. Jadi masih dianggaplah sama negara. Bahkan ada orang-orang yang bekas DITI pun ada yang sekarang menjadi tentara, ada yang ngabdi di pemerintahan juga ya Pak ya. Karena itu hanya sebatas pemberontakan biasa ya Pak ya. Beda dengan kalau PKI jelas benar-benar pengkhianat negara itu mah ya Pak ya. DITI termasuk berarti sabilillah mah mungkin perlengkapan pemerintah. Oh iya. Makanya senjata sagudang. Berarti ayeuna pemerintahan termasuk ya berarti kadieu sunana mah lah. Biasa ke pemerintahan, tiasa ke gunung anu puguh nama gitu. Oh gitu. Mohon Pak. Dan ngani wara jigana lah sarita eta. Benten sapertos PKI makan PKI mah ari berarti anak ngaroba Pancasila. Iya, betul. Betul. Ari Bapak dari kita mah ku ambil teh di mana itu? Cirebon di mana? Loyang. Oh, di Loyang kita mah ku bawa Pulanjang. Di tembak kumaha Bu maksudna? Maksudnya kan Loyang tesa olah-olah berarti aya tempat DI Goromolan. Yang Cirebon Indramayu. Mohon. Nah, berarti kan si petugas desa tetara masuk OPR kan diangkir kalau itu tugas Ka Cirebon ka Loyang. Mohon. Ngobiak leuweung Loyang gitu. Mohon. Nah, dan kan itu sama nyapun lancek bare keluar ti leuweung. Mohon. Abdi menuju jaga di pos. Di pos teh. Terus berarti ditembak kumaha Pak? Berarti hampir dedenya hampir-hampiran gitu kan. Penlancet berarti betul hilapan mah ya lamun hilap mah berarti di adi gitu. Kumaha Bu? Mending kita hilapan di adi ini. Oh. Hilap di adi balik belum doba di mana. Oh ya. Ya jadi teman-teman ini cerita juga katanya Pak Ben ini mau ditembak sama kakaknya sendiri ketika jaga di pos jaga ya Pak ya. Pas kakaknya pulang dari gunung, turun gunung istilahnya Pak ya, ketemu sama Pak Beni di pos. Cuman pas angkat senjata mau menembak Pak Beni, ingat bahwa Pak Beni itu merupakan adik beliau. Oke. Oke teman-teman, dilanjut sama pembicaraan ini nih tentang Pak Beni. Kalau sejarah perangnya kan sudah dijelaskan ya Pak ya, sudah dijelaskan. Sekarang gimana sih rasanya tinggal di tempat terpencil, di hutan terpencil seperti kayak gini? Kalau di sini Bapak udah berapa tahun tinggal di sini Pak? Apa? 16 tahun. Udah 16 tahun tinggal di sini. Berdua aja sama si ibu atau? Tahun 2004 kan. Dari tahun 2004 berarti ya udah hampir 18 tahun ya Pak ya. Berarti berdua aja sama si ibu atau sama siapa Pak?
cucu. Sama cucu. Nah, selama 18 tahun nih Pak, karena ini jauh dari tetangga, ya Pak ya, dekat dengan air walungan atau sungai, ya Pak ya, biar Sunda oke lah nyari sama. Oke, nanti diterjemahkan juga biar nggak kaku, soalnya Pak Beni kalau ngomong bahasa Indonesia agak kaku ya Bu ya, Pak ya. Nah, dia apa Pak, sok panggihan naon gitu, sok aya naon gangguan-gangguan jurig gitu kan. Jantan kita kieunya. Mohon. Berarti abdi sareng emak teh. Mohon. Kawitna berarti ada keluar berarti teh aparat desa teh, mantan teh aparat desa teh, merantau sareng emak. Oh, merantau ke mana? Ke Jakarta, Bogor, ke Tasik. Ancelong 7 tahun. Wih, berarti merantau abdi sareng emak, paksa berarti orang ke mana ya? Nah, sana Bang Leuweung we gitu ya. Ieu teh teu acan aya jalan ka dieu teh. Jalan setapak, jalan sawah. Jalan teh nembean Pak ya? Nembean mah. Jalan setapak. Ya, jalan tas. Muntas mah Kita kan bilang. santosna kitu. Terang yen di dieu teh kawitna teh ku sepuh. Dia teh sepuh teh kawitna di dieu kitu mangkalan gitu. Ku apa? Gubuk. Oh. Sepuh abdi teh di dieu teh kawitna teh mangkalan. Oh, ya. mohon. Ada mal gubuk gitu. Mohon. Bumi. Mohon. Itu. Nah, ada terus anjeunna bubar nama santosna PKI teh. Nah, PKI. Nah, abdi teh janten nyaksenan. Yen di dieu teh berarti tempat ieu teh termasuk gawat. loba jurigan. Nyamun. Margi kumaha? Tah ieu bumi sepuh teh di dia gubuk sepuh teh nya. Tah ieu batu nama saya. Aya keneh. Tah sering abdi menak. Mohon. Dina waktosna entos eta sieun bisa anu ngageugeuna di dieu ruka kumahanya. Sering abdi menakan natana teh ningali tapi keupun bapak teh tara diheureuy kitu nya. Tara dah. Tah dieu teh aya oray. Oray kumaha Pak? Oray hideung oray teh oray beureum. Berarti polet hideung. Terus aya hileud. Hileud teh berarti hileud teh hileud bulu terus berarti gurat-guratan harideung badanna teh kitu. Iya nu ieu na teh anu menakan ieu na teh. Bapak teh bukti nate di dia. Sate acan abi ka dieu teh masih ku sepuh. Nah, jadi teman-teman, Pak Beni ini udah tinggal di sini itu kurang lebih 18 tahun bersama si ibu. Ketika Pak Beni keluar dari pemerintahan desa ya Pak ya. Dan 3 tahun sempat merantau juga ke Jakarta, ke Tasik, ke mana. Terus setelah merantau memutuskan tinggal di tengah hutan belantara seperti ini. Kalau dulu yang tadi tuh jalan yang tadi kita lewati itu masih jalan setapak. Itu jalan yang baru saja dibangun sekarang ya Pak ya. Bisa lebar, bisa sebesar ini baru saja dibangun sekarang. Kalau dulunya masih jalan kecil, jalan setapak. Dan juga kata Pak Beni, walaupun Pak Beni mengetahui bahwa tempat ini tempat yang sangat angker ya Pak ya. Sangat angker. Kata Pak Beni juga sering ada ular merah, terus istilahnya bercorak hitam. Ulat bulu ya yang sangat besar sekali. Tapi gimana Pak, udah terbiasa mungkin ya, karena terbiasa. Nah, umpami kanggo listrik sendiri Pak, kanggo listrik iraha aya nah jalan kan nembean dibangun. Listrik termasuk baru sabaraha tahunnya. Ya ku ieu wae ku dama. Jadi seberapa tahun? 2 tahun, 3 tahun listrik ya? Nah, jadi teman-teman untuk listrik penerangan sendiri kalau dulunya itu hanya pakai damar. Baru 2 tahun ke belakang, berarti dari tahun 2020 Pak ya. Baru dari tahun 2020 baru bisa ada penerangan listrik ke rumahnya Pak Beni. Nah, Pak ayu jurigna nanti nu pernah ngaganggu Bapak gitu. Misalkan aya nu sare, gigireun Bapak atau napi aya nu ketrok-ketrok bumi Bapak. Aya teh pernah teh ngalami. Nah, are suara tanpa rupa mah gitu nya. Sering seueur suara naon wae teh Pak? Suara budak nangis gitu nya. Sampai capeun tah eueuh-eueuh. Terus sampai berarti suara anu nebang kai gitu nya. Itu biasa gedok-gedok. Seperti nuan kayaknya. Gedok-gedok itu. Itu seueur kieu nu maranting. Oh.
tadi nya santos nak itu tahu dah gugu gak alit nah nusuk buah sarap mati dinanya hilang kubang hilang langkarat sering misalnya supaya iya tanpa si ular teh ular teh hidung kan ulahuna gitu dah gitu kayak gitu nah gitu amun keur sare lagi ngeucing ini sia teh atuh cenah ngalaket kayak suku aya teh lagi tokeun balik deui gitu oke atuh mana geus adi itu ora gitu eta hitunganan janten tos asa jeung asa aja keluarga tapi teh seueur saur boka murang kalih boka ieu gitu jadi tos babun bapak jeung ibu terang nyentos wae mun kitu mah ari ai batur mah ngabayangkeun ayeuna oge ayeuna ge anger nya kumaha aing kumaha deui ari penting tatu anger batur mah teh nuhun naroskeun kumaha meureunnya sieun. Nah, jadi teman-teman kata Pak Beni dan Ibu, selama 18 tahun tinggal di tempat terpencil seperti ini. Jadi beliau itu sudah kayak bersahabat dengan makhluk halus ya Pak ya. Karena apa, kalau mendengar suara-suara tangisan orang anak kecil menangis sampai meringis benar-benar kesakitan pokoknya sampai berhenti menangisnya lama banget ya Pak menangisnya. Itu sudah tidak aneh lagi. Dan juga tadi ibu pengakuan ibu penuturan dari ibu katanya kalau misalkan lagi duduk tiba-tiba ada ular ada apa ya Bu ya di badan ibu teh, tapi karena sudah terbiasa ya udah aja gitu. Itu kalau ular itu sosoknya jin apa sih Pak kalau ini biasa? Ya begini seperti orang begini seperti Pak seperti ular teh enak ngarupakeun orai ngarupakeun langgir nah tapi kata juri-juri kene beneran nyamuhun atuh malah aya langgir anu sagung kieu langgir sagung pingping gaba hidung herang itu asal kalage ge sana sugan teh kata misalnya micin kata tapi ayo dia kan terus mana kadi tuh ampih deh gitu ampih kita ing ka mana di upami orai gitu tapi kanu engal mah biasa menah ka eta teh wujud sana upami aya nu teu cikijing sok dia ngajajakeun lauk ka dieu mohon lauk teh lauk teh sok teu cikijing mohon abi udah teu cikijing asli mah kumaha di manggo nyata Pak ianya gitu lauk teh tapi teh gumuruh teh nah kaputingan dia anjeunna teh geus tong we ngawengi ka Mang Enggo teh Mang Enggo ade masih aya uninga tah anjeunna teh berarti saepeun eupan dasok mancing mangatanya tong ieu teh terus mirarian berarti hileud sau nya Mang Enggo teh kaditu itu sana bapak itu sana ini kayak mereka dieu sana luka sana nyari nyawa sana kade wujud jalmi wujud wujud eta teh ti awal teh ti orai teh atau langgir gitu janten anu sering menakan mah nya eta anu ti luar sarang surang teh gitu anu mancing nah mancing teh upama tos ya teh itu mudah ngalangan wae mancing teh misalnya tos aya nu ieu teh nya anu mau nakan teh mun mancing teh ngagulung di dieu teh ditu teh gitu nya nah tos biasa betul. Nah jadi teman-teman kata Pak Beni jadi apa sosok ular tersebut itu merupakan jin, kadang menyerupai ular, kadang menyerupai kalajengking, tapi nggak masuk di akal kan kalajengking sebesar paha manusia itu kan nggak masuk di akal. Tapi yang terpenting kata Pak Beni jangan sampai mengganggu keluarga Pak Beni. Dan juga kalau misalkan ke orang baru, karena di sini juga ada kolam pemancing kan ya di samping rumah Pak Beni, jadi suka dikirim ikan itu dari daerah Cikijing. Kalau yang ngantar ikannya kemalaman nginep di sini sambil mancing, karena kehabisan umpan ya Pak ya, umpan buat mancing, beliau itu suka nyari apa ulat
Ulat. Nah pas di belakang sana, di belakang rumah Pak Beni, kata beliau itu, Pak itu ada yang mau datang ke sini, Pak, ada yang mau datang ke sini. Padahal itu bukan manusia ya Pak ya. Kalau ke Pak Beni sendiri belum pernah itu apa ya, menyerupai menembongkan wujudnya gitu. Tacan pernah ya Pak ya? Nembongan wujudnya tacan pernah. Dia antara anak upami emak kacai wengi misalnya rumahan dan napi tempo-tempo iya mah nya sok nungguan jalmi. Nah jadi teman-teman, kata ibu kalau misalkan ibu tengah malam nih mau ke buang air besar atau buang air kecil, ternyata sosok tersebut itu suka nungguin ibunya di air sampai selesai. Jadi mungkin sosok gaib tersebut itu bukan mau mengganggu, tapi malah melindungi keluarga Pak Beni ya Pak ya. Oke, Pak Beni terima kasih ya atas waktunya. Saya sudah diberi untuk ngobrol di sini, ngobrol secara langsung bersama Pak Beni. Semoga Pak Beni dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya ya Pak ya. Semoga selalu istiqomah dalam rumah tangganya, dalam beribadahnya, semoga selalu istiqomah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk cerita kali ini dari Pak Beni, seorang mantan veteran, mantan prajurit perang yang tinggal di hutan terpencil kayak gini dan sering mengalami kejadian-kejadian aneh yang berada di luar nalar manusia. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi iya atunya jelas veteran anaknya.